Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, tepatnya pada mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 11 IPS. Jika kalian tertarik dengan video pembelajaran ini, jangan lupa di like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video pembelajaran terbaru lainnya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai KD2, yaitu Kemaharajaan VOC, dengan indikator menganalisis VOC. Yang pertama, kita akan berbicara mengenai latar belakang lahirnya VOC. Kemarin pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang ekspedisi yang dilakukan Belanda. Ada dua ekspedisi, ekspedisi pertama dan ekspedisi kedua. Ekspedisi pertama dan kedua ini, dalam ekspedisi kedua ini, Belanda sudah diterima dengan baik oleh Indonesia, tepatnya di Kepulauan Rempah-Rempah, yaitu Maluku. Kemudian, pada saat itu sering terjadi persaingan dan permusuhan di kalangan pedagang Belanda. Akhirnya, oleh seorang tokoh negarawan Belanda yang bernama Johan van Olden ini, akhirnya dibentuklah suatu organisasi. Organisasi ini berisi perkumpulan para pedagang Belanda. Nah, karena jika tidak didirikan atau tidak dicegah, maka akan terjadi malapetaka. Yang kedua, ada pembentukan VOC. Nah, dalam pembentukan VOC ini, pada tahun 1598, Parlemen Belanda tadi mengusulkan perusahaan yang saling bersaing tersebut untuk digabung menjadi sebuah konsi dagang. Kemudian pada tahun 1602, tepatnya pada bulan Maret ini, terbentuklah Perserikatan Maskapai Hindia Timur atau bisa disebut VOC. Nah, dalam wilayah di Belanda ini ada 6 wilayah di Belanda tersebut mempunyai perwakilan-perwakilan atau majelis-majelis dalam VOC tersebut. Kemudian dalam beberapa majelis tersebut mempunyai 17 direktur. 17 direktur tersebut bisa disebut sebagai Tuan-Tuan 17 atau De Heren Romawi 17. Misalnya, di Amsterdam sebagai ibu kota yang mempunyai peran yang sangat besar tersebut, karena markas VOC ini terletak di negara tersebut. Maka dari itu, negara ini juga mendapat jatah 8 dari 17 direktur. Selanjutnya ada hak istimewa VOC. Hak istimewa VOC ini ada 8, diantaranya yang pertama, menjadi wakil sah pemerintah Belanda di Asia. Yang kedua, melakukan monopoli perdagangan. Yang ketiga, mencetak dan mengedarkan mata uang sendiri. Yang keempat, mengadakan perjanjian serta mengumumkan perang dengan negara lain. Yang kelima, menjalankan kekuasaan kehakiman. Yang keenam, memungut pajak. Yang ketujuh, memiliki angkatan perang sendiri. Dan yang terakhir, menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Selanjutnya ada poin VOC bangun markas. Nah, dalam materi ini ada apa saja sih? Ya, yang pertama ini, mulai tahun 1610 ini, kegiatan Belanda di Asia ini dikendalikan oleh Gubernur Jenderal. Nah, di Nusantara selama 3 masa kepemimpinan Gubernur Jenderal tersebut, yang pertama ya 1610 sampai dengan 1619 ini, VOC ini bermarkas di Ambon. Ini yang pertama. Kemudian untuk mendekatkan markas VOC dengan wilayah dagang lainnya, mulai Afrika hingga Jepang, VOC memindahkan pos perdagangannya ke Banten. Pada tahun berapa? Pada tahun 1610. Nah, di timur Banten ini, Pangeran Wijayakrama ini menyambut perdagangan VOC dan para pedagang dari Belanda dari dunia lain ya. Nah, pada tahun 1611 akhirnya Gubernur Jenderal tersebut mengadakan perjanjian dengan Pangeran siapa? Dengan Pangeran Wijayakrama tadi. Untuk apa? Untuk memanfaatkan Jayakarta dan pelabuhan Sunda Kelapa.
Akhirnya VOC ini membeli sebidang tanah di sebelah timur Muara Ciliwung. Nah, tanah ini itu hanya seluas 50 kali 50 fandom, atau bisa disebut satu fandom itu 182 cm kalau diganti menjadi cm ya, yang berlokasi di sebelah timurnya Muara Ciliwung. Nah, tanah inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya Batavia, yang akhirnya menjadi pusat kekuasaan VOC di Nusantara. Oke, inilah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.